Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, kendati bukan sebagai jadwal penceramah, bukan muazzin, bukan imam, namun dari kampung yang jauh pun mau untuk datang kemari untuk menegakkan agama Allah dan mensyiarkan agama Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan, di mana Rasul tidak pernah tidak menyampaikan apapun yang harus disampaikan oleh Allah kepada kita, sehingga itu menjadi hudan bagi kita, menjadi hidayah bagi kita, menjadi petunjuk bagi kita. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini maupun yang menyaksikan langsung dari beberapa channel YouTube ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan memasuki dosa besar yang ke-26, di mana Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwasanya di antara dosa besar yang ke-26 itu adalah al-qadhi as-su', yaitu seorang qadhi, seorang hakim yang jahat. Beliau menyebutkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna wal-ladzina aslamu lil-ladzina hadu wal-rabbaniyun wal-ahbaru bima istughfiru min kitabillahi wa kanu 'alaihi syuhada فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Sadaqallahul azim. Ayat ini panjang dan ini menceritakan tentang bahwasanya inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur, sesungguhnya kami menurunkan Taurat dan di Taurat tersebut menjadi hudan wa nur, menjadi hidayah dan menjadi penerang. Sesuatu yang diturunkan itu tidak mungkin dari setara. Yang diturunkan itu adalah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini menunjukkan kitab suci itu berasal dari tempat yang tinggi untuk kita yang berada di bawah, agar apa? Agar itu bisa menjadi pedoman dan menjadi cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu, dan itu menjadi penghukum bagi orang-orang yang beriman, warabbaniyuna wal ahbaru bimastughfiru min kitabillah, dikarenakan ruhban dan ahbar itu adalah orang-orang yang menghafal kitab-kitab suci mereka.
Abdullah bin Salam, salah seorang Yahudi Madinah, dia menghafal semua Tauratnya. Begitu dia tahu bahwasanya ini adalah ciri-ciri Nabi Muhammad yang disampaikan di dalam kitab Taurat, maka dia langsung beriman. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Yahudi lain tidak mau beriman? Karena mereka enggan untuk meyakini, karena kan Nabi Muhammad bukan dari garis keturunan mereka, bukan dari garis keturunan Yakub, sedangkan Nabi Muhammad dari garis keturunan Ismail. Wa kanu alaihi syuhada. Semua itu mereka itu adalah menjadi saksi, sama seperti hari ini kita adalah menjadi saksi terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nanti jangan kaget, jamaah jangan kaget, nanti suatu hari di hari akhirat akan diminta kesaksian oleh Allah. Kita diminta saksi, si fulan tidak beriman kepada Allah, tanyakan kepada si Muhammad. Kaget, saya nggak tahu kenapa, karena sewaktu saya di dunia dulu saya tidak tahu apa isi Al-Quran. Nah, ini makanya fungsi daripada kita pada saat kita hidup di dunia ini mempelajari ayat Al-Quran ini, agar apa? Kita nanti diminta kesaksian oleh Allah terhadap orang-orang yang tidak beriman. Sama juga Rasul itu menjadi saksi bahwasanya ini telah disampaikan oleh Allah, ini semuanya telah disampaikan oleh Nabi. Maka ini adalah kesaksian yang harus kita menjadi saksi nanti di hari akhir. Fala takhshawun nas, janganlah kalian itu takut kepada manusia. Wakhshawni, takutlah kepada aku Allah. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, jangan engkau memperjualbelikan ayatku dengan harga yang murah. Banyak hari ini, mohon maaf, orang pelihara jenggot, orang pakai peci, orang pakai baju koko, dia jual agama Allah. Ya, dia jual agama Allah. Dia jadikan agama ini adalah sebagai kedok bagi dia untuk mencari uang. Banyak. Maka ini diingatkan oleh Allah. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan engkau jual beli ayatku dengan harga yang rendah. Wa man lam yahkum, dan barang siapa yang tidak menghakimi bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah, fa ulaika humul kafirun, orang tersebut adalah orang kafir. Nah, di ayat 45 Allah menjelaskan tentang ketentuan hukum Allah. Apa itu? Wa katabana alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'ain wal anfa bil-anf wal udhuna bil-udhun was sinna bis-sin wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Dua kategori. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, kalau tadi dikatakan orang kafir, yang kedua ini dikatakan dengan orang yang zalim. Oke? Di ayat 37 Allah menjelaskan wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi, dan hendaklah orang-orang yang mengimani tentang kitab Injil dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, dan barang siapa yang berhukum dengan bukan hukum Allah, maka dia itu adalah orang-orang yang fasik. Ini jelas Bapak Ibu. Jangan sampai kita orang yang merubah tatanan hukum Allah. Jangan sampai kita orang yang merubah tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, khususnya dalam hal hudud dan jinayah. Ada orang-orang yang melakukan perbuatan jarimah, perbuatan misalnya seperti disebutkan di dalam ayat 45, yaitu wa katabana alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs, siapa yang telah membunuh orang maka dia harus dibunuh. Itu hukum. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Maka itu bisa diselesaikan secara negara. Setelah selesai dengan secara negara, maka kita akan menyelesaikan dengan keluarganya. Ini harus kita lakukan. Kalau tidak, maka kita tidak termasuk. Kalau kita tidak melakukan yang itu, maka kita termasuk di antara orang-orang yang dikatakan oleh Allah. Selesaikan dulu dengan hukum negara. Setelah itu baru kita akan datang kepada keluarga. Begitu juga dengan seluruh anggota tubuh. Mata dibalas dengan mata, ya. Hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan setiap
luka, maka itu ada kisasnya. Tidak mudah menzalimi orang lain, tidak mudah mengambil hak orang lain. Islam mengatur semua kehormatan, kemuliaan, harga diri, marwah umat Islam. Maka kita tidak boleh semena-mena. Dan ini yang harus kita terapkan di dalam tatanan kehidupan kita. Nah, kalau seandainya orang-orang tidak mau melaksanakan ini, maka mereka termasuk dari 3 kategori tersebut. Faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun. 3 kategori ini adalah orang-orang yang tidak mau menerapkan ketentuan dari Allah. Banyak ketentuan dari Allah yang hari ini tidak kita terapkan lagi. Sistem warisan kita tidak mau menerapkan. Sistem warisan Indonesia mengatur adanya harta gonogini. Di dalam Islam tidak ada harta gonogini. Mohon maaf, boleh buka nanti di dalam buku tafsir, dalam semua warisan tidak ada harta gonogini, boleh dilihat. Tapi kita menerapkan, bahkan seakan-akan satu pihak itu berhak menerima harta warisan. Maka kalau ingin mengkaji tentang harta warisan, datang hari Sabtu di masjid ini ba'da zuhur. Itu jelas dan detail pembahasan tentang harta warisan. Imam Az-Zahabi menjelaskan, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah mereka menginginkan hukum-hukum jahiliyah? Hukum-hukum jahiliyah ini adalah hukum-hukum dari selain dari apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Semua hukum tersebut akan mengakibatkan kepada kerusakan. Pada saat seseorang melakukan zina dan itu tidak dihukum dengan hukum tersebut, maka itu merupakan salah satu kerusakan yang akan terjadi. Zina hukumnya sangat jelas. Orang yang sudah menikah, maka dia hukumnya adalah rajam. Rajam itu ditanam setengah badan. Kalau misalnya dia warga kampung Hagu Selatan, maka ditanam di simpang 3 ini. Disediakan batu dari semua sisi dan dia harus dilempari sampai dengan mati. Itu bagi yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah, maka dia akan dijilid 100 kali. Kendati 80 kali belum meninggal, harus sudah meninggal 80 kali, maka dia harus disempurnakan. Ini hukum Allah. Ini adalah hukum Allah. Kalau kita tidak melaksanakannya seperti itu, maka akan terjadi kerusakan. Kerusakannya apa? Terjadi perzinaan. Dan hari ini na'udzubillah, di negeri yang syariat ini, sebagaimana saya katakan, ada kos-kosan zina, ada open PO zina, dan itu tidak bukan orang lain, bukan orang dari luar Aceh. Suatu kita tanya, mohon maaf, kampungnya di mana? Orang Aceh semuanya. Semua itu adalah orang Aceh. Bahkan saya dikasih tahu oleh salah satu mukirini, agennya lah. Ustadz, kalau melihat wanita di tengah malam ataupun larut malam berada di kafe, ya, dia pakai smartphone yang paling canggih, di atas mejanya ditaruh, katakanlah misalnya hari ini iPhone 15, umurannya masih anak-anak SMA, anak kuliah, pakai iPhone 15, aroma parfumnya itu misalnya dibilang sama agennya itu adalah body shop, itu pasti dia, nggak mungkin mahasiswa, itu pasti dia. Kenapa? Karena kemampuan untuk membeli hal-hal seperti itu tidak mungkin dimiliki oleh mahasiswa. Kendati ayahnya kaya, nggak mungkin keluar tengah malam, pasti dijaga sama ayahnya, dibeli handphone sama ayahnya, dikasih parfum yang bagus sama ayahnya, pasti dijaga, nggak mungkin keluar tengah malam. Ini ciri-ciri mereka. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan kita tidak menerapkan hukum Allah. Tangkap pesiju di kantor gaji, setelah itu lepas kembali. Kalau sudah eksiden, kawinkan. Ini kan bukan hukum Allah. Nah, apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah kalian menginginkan hukum jahiliyah? Hukum jahiliyah seperti tadi. Setiap kriminalitas itu tidak dieksekusi dengan hukum Islam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Imam Az-Zahabi menjelaskan sebuah hadis dari Talhah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salatal imamul hakim bighairi ma anzalallah. Allah tidak menerima salat imam yang menghukumi dengan bukan yang ditentukan oleh Allah, diturunkan oleh Allah. Nah,
Para qadhi itu mempunyai kredibilitas yang sangat luar biasa. Salah satu qadhi di masa Umar bin Khattab itu dia menjabat qadhi sampai dengan 60 tahun. 60 tahun menjadi seorang qadhi. Coba bayangkan bagaimana hebatnya dia. Bukan seperti qadhi, keputusannya itu tidak dibatalkan, orangnya dipecat. Bukan qadhi seperti itu. Ini qadhi yang memang sangat ditakuti, bahkan oleh Amirul Mukminin sendiri. Suatu hari Umar pernah membeli seekor kuda kepada seorang muslim. Dia beli seekor kuda. Setelah dia lihat kuda tersebut, dia tertarik dan tidak ada cacat sedikit pun. Dia coba kuda tersebut. Maka deal lah. Saya beli kudamu dengan harga sekian. Okey, Amirul Mukminin, saya jual kudamu kepada engkau dengan harga sekian. Sah transaksi jual beli. Secara syar'i, secara hukum bai' sudah sah. Karena dia sudah mengecek tidak ada yang cacat dan dia sudah tes tidak ada yang cacat, maka telah terjadi transaksi. Maka pada saat itu Umar baru melangkah beberapa langkah dengan kudanya, tiba-tiba kudanya cacat. Tidak bisa jalan lagi. Maka Umar mengatakan, aku tidak jadi membeli kudamu karena kudamu cacat. Enggak bisa Amirul Mukminin. Tadi engkau membeli kudaku dalam keadaan engkau telah mengecek semuanya. Maka pada saat itu lewatlah salah seorang sahabat. Dia diminta oleh Umar untuk menyelesaikan kasus ini. Dimintakan untuk menyelesaikan kasus ini. Dan apa yang terjadi? Ditanya kepada dia. Dan dia mendengarkan dari dua belah pihak. Dikatakan, aku tadi membeli kuda ini dan aku telah melihatnya tidak ada cacat. Namun dalam beberapa langkah, kata Umar, kuda ini cacat. Nah, si yang penjual mengatakan, aku menjual kepada Amirul Mukminin dalam keadaan sehat kudaku dan dia telah memeriksanya. Apa yang terjadi? Maka si sahabat tersebut mengatakan, wahai Amirul Mukminin, engkau boleh memulangkan kuda ini dengan syarat engkau pulangkan dalam keadaan sehat dan engkau mengambil kembali uangmu. Ketegasan itulah yang membuat dia diangkat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk menjadi qadhi selama 60 tahun. Bukan hanya masa Umar, masa Ali, masa Muawiyah, itu dia menjadi qadhi terlama. Dikarenakan apa? Dikarenakan ketegasan dia dalam menerapkan hukum Allah. Iyas bin Muzani salah seorang qadhi yang paling cerdas, dan dia merupakan qadhi yang memang tidak akan pernah nego-nego. Banyak hal-hal yang memang dia selesaikan. Pada saat kekhalifahan Umayyah, pada saat itu ingin mengangkat qadhi. Iyas dan bersama salah seorang temannya dari tabi'in itu dipanggil oleh raja. Nah, pada saat dipanggil oleh raja, si temannya ini mengatakan, saya tidak mau menjadi qadhi karena Iyas lebih cocok menjadi qadhi. Apa yang dikatakan oleh Iyas? Biarkanlah dia yang akan menjadi qadhi karena dia lebih alim dari saya. Maka teman Iyas bin Muzani ini menjelaskan, saya bersumpah demi Allah, Iyas merupakan orang yang paling alim dari saya. Kalau engkau tidak mempercayai sumpahku, maka aku adalah termasuk orang-orang yang munafik. Maka aku tidak layak menjadi qadhi. Itu dikatakan oleh teman Iyas. Seandainya engkau tidak mempercayai sumpahku, maka aku adalah termasuk orang-orang munafik. Apabila aku bersumpah, maka ini adalah kesaksianku, maka dia layak menjadi qadhi. Apa yang dikatakan oleh Iyas? Begitu cerdasnya dia. Dia katakan, apa yang dikatakan bahwasanya, gampang wahai Amirul Mukminin. Dia setelah keluar dari majelis ini, dia akan membayar kafarat sumpahnya. Selesai. Nah, pada saat itu khalifah mengatakan, engkau yang akan menjadi hakim wahai Iyas, dikarenakan kecerdasanmu dalam menyelesaikan permasalahan ini. Maka diangkatlah Iyas sebagai qadhi pada saat itu, dan banyak kasus yang terjadi yang diselesaikan oleh Iyas. Salah satunya kasus orang yang berhutang. Mereka ada dua orang, si A dan si B, berhutang di bawah pohon. Tidak ada catatan, tidak ada bukti apapun. Si A memberikan hutang kepada si B, dan si B tidak mau mengakui hutangnya, sehingga si A mengadu kepada qadhi Iyas. Nah, pada saat itu mereka sudah ditanyakan dengan segala bukti, mereka tidak ada, si B tidak mengakui, si A mengakui telah berhutang. Di mana pohon tersebut? Kamu pergi ke pohon tersebut, berdoalah. Itu kata Iyas, qadhi. Disuruh berdoa ke pohon, di tempat pohon itu,
kamu pergi ke tempat pohon tersebut, berdoalah supaya betul-betul orang yang berhutang kepada kamu itu datang untuk membayar hutangnya. Kan gak masuk akal. Si yang mengadu ini heran, kenapa saya harus pergi ke pohon? Nah, apa yang terjadi? Nah, sewaktu itu dia menyelesaikan kasus-kasus yang lain. Banyak orang yang datang. Si B lagi duduk rileks, sudah sangat tenang. Beberapa kasus diselesaikan oleh Iyas di mahkamah. Setelah itu apa yang terjadi? Begitu dia sudah melihat si B ini sudah sangat tenang, maka Iyas menanyakan kepada si B, kira-kira kawanmu itu sudah sampai ke pohon itu belum? Itu pertanyaannya. Apa dijawab oleh si B? Belum, wahai qadhi. Berarti kamu betul berhutang, karena kamu tahu jarak dari sini ke pohon tersebut. Coba lihat bagaimana cerdasnya seorang qadhi. Dia menanyakannya kapan? Pada saat dia sudah tenang. Pada saat dia sudah tenang, maka dia menanyakan kepada orang yang bersengketa tersebut, dan itu terjawab jawabannya. Banyak kasus-kasus lain yang diceritakan dari kisah-kisah tabi'in ini. Seorang qadhi itu akan mendapatkan dua pahala apabila dia memutuskan perkara yang benar. Hadis dari Buraidah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadhi fil jannah wa qadhiyani fin nar. Ada satu qadhi di dalam syurga dan dua qadhi di dalam neraka. Satu di dalam surga, dua dalam neraka. Dua hakim, pengadil, pengacara, itu semua sama konteksnya di sini. Notaris sama juga, ya. Jadi dua di neraka, satu di surga. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan semua pemimpin yang mempunyai wewenang ranah tanggung jawab itu semua kasusnya sama. Apabila dia benar, maka dia akan di surga, dan dua bagian akan masuk ke dalam neraka. Qadhi arrafahul haq faqadha bihi fahuwa fil jannah. Qadhi yang mengetahui tentang kebenaran dan dia menghukumi dengan hukum Allah, maka dia akan berada di surga. Wa qadhin arrafahul haq, seorang qadhi yang mengetahui kebenaran, fajara mu'tamidan fahuwa finnar, maka dia mengingkarinya secara nyata. Tahu dia kebenarannya, tapi dia tidak mau memutuskan sesuai dengan ketentuan Allah, maka dia finnar. Wa qadhin qadha bi ghairi ilmin, dan seorang qadhi yang memutuskan tanpa pengetahuan. Ini yang paling bahaya. Ada bahasa sekarang dinamakan dengan like dan dislike, suka tidak suka. Begitu dia sudah melihat benci rumah, udah semua dihalang haknya, semua diambil haknya. Ini yang paling bahaya. Kenapa? Karena dia memutuskan bi ghairi ilmin fahuwa finnar. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis Sa'ad bin Ubaidah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama juga konteksnya, qadhiyani fin nar wa qadhin fil jannah, ya. Ada salah satu kasus seorang qadhi ini memang harus cerdas tingkat intelektualitasnya. Salah seorang hammam itu adalah tempat permandian, dan permandian itu dikenalkan oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab mereka itu akan seperti masuk ke dalam spa lah hari ini namanya, sauna. Di sauna, di hammam itu ada air panas, ada air dingin, mereka bisa merendam seperti itu. Tapi mereka memakai menutup busana, bukan seperti di Eropa. Eropa kalau misalnya orang sudah masuk ke spa itu udah telanjang, tidak pakai apapun. Kalau Islam memperkenalkan hammam itu adalah kamar mandi, ya. Biasanya pada saat peperangan itu memang diciptakan hammam, di mana mereka orang-orang Eropa tahu cara mandi. Pada saat perang salib melihat orang-orang Islam ada toilet, ada hammam, ada kamar mandi tersebut. Nah, ada kasus yang terjadi di salah satu hammam. Salah seorang itu mempunyai jubahnya yang mahal, sekitar 200 dinar dia beli. Dan salah satu orang lain itu pakai jubah yang mahal, itu jubah warna hijau. Nah, salah satu orang ini memakai jubah merah yang harganya murah. Pada saat masuk hammam kan orang semua gantung bajunya, jubahnya itu. Siapa yang masuk, bisa jadi dia masuk sebentar hanya untuk mengambil jubah yang bagus.
Nah, ternyata itu terjadi. Salah seorang ini mengambil jubah yang warna hijau dan buat lari terus keluar. Sehingga dilihat, kenapa dia ambil jubah saya? Dia kejar. Yang tertinggal di situ adalah jubah warna hijau yang murah. Maka dia ambil. Nah, pada saat dia mengambil jubah hijau itu dia kejar sehingga sampailah kepada di depan pengadilan. Begitu sampai di depan pengadilan, apa yang terjadi? Dia teriakin, dia pencuri, dia mengambil jubahku, maka di-stop oleh polisi dan dimasukkan ke dalam mahkamah. Nah, di mahkamah semua mengakui itu adalah hak dia dan itu adalah jubahnya. Qadhi tersebut bagaimana cara menyelesaikannya? Dan dia tidak tahu. Inilah yang dinamakan dengan futuhat, dengan ilmu yang diberikan oleh Allah. Maka dia mengambil sebuah alat untuk menghancurkan jubah tersebut. Kalau demikian tidak ada yang mau jujur terhadap benda ini, biarlah saya menghancurkan jubah ini. Pada saat hakim qadhi tersebut ingin menghancurkan jubah tersebut, si pemilik jubah ini, karena dia beli dengan harga mahal-mahal, maka dia bilang apa? Enggak apa-apa, kalau demikian biarlah untuk dia saja. Dijawab oleh seorang lagi yang mengaku jubahnya itulah jubah dia. Ya enggak apa-apa, hancurin aja. Nah, daripada tidak mau mengakui seperti itu. Maka hakim mengambil keputusan. Ini adalah jubah si yang merelakan. Karena dia telah membeli dengan harga mahal, maka dia rela untuk tidak dihancurkan. Ini namanya ilmu kecerdasan emosional. Jangan pernah dipakai ilmu ini untuk menipu orang lain. Jangan pernah menggunakan ilmu ini untuk menipu orang lain, karena semua itu akan diminta pertanggungjawaban dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Semoga beberapa ayat dan hadis ini bisa memberikan kesadaran kepada kita bahwasanya menjadi hakim, baik itu di rumah tangga, baik itu di institusi yang dipercayakan oleh negara, itu tidak boleh kita melakukan kriminalitas. Saya ingin menjelaskan sebuah cerita dan ini pasti dan itu adalah kenyataan. Salah seorang kepala Bank Indonesia pada saat dilantik oleh orang Kristen, ya, dilantik oleh orang Kristen. Teman di sebelah saya mengatakan, "Hanasah sumpahnya." "Pekan tunggu," saya bilang, karena dia disumpahin oleh orang Kristen. Pertanyaan saya kepada orang tersebut, kalau memang tidak sah, boleh enggak dia mencuri? Enggak boleh. Ada hari ini orang waktu disumpah menjadi PNS, disumpah menerima jabatan apapun, apa dia bilang? Quran baik liket long beh tunggu. Seakan-akan kalau enggak Quran di belakang dia, itu boleh melakukan kriminalitas, boleh mencuri. Bagaimana memahami ini? Tidak. Berbuat salah itu kapanpun, dimanapun tidak dibenarkan oleh Allah. Ini yang harus kita tanamkan kepada generasi kita, bahwasanya tidak boleh melakukan kesalahan dimanapun, kapanpun, kendati bukan Quran pas di belakang kita. Kalau pejabat yang dilantik itu kan ramai misalnya, yang apes ada pemahaman seandainya Quran itu di belakang dia, berarti berlaku hanya untuk dia. Enggak. Melakukan kesalahan itu tidak boleh kapanpun dan dimanapun. Jangan berarti pada saat nanti dia menjadi seorang pejabat, dia mengatakan Quran nggak di belakang saya waktu disumpah, dan saya waktu disumpah itu cuma komat-komat aja, nggak ada ngucapin. Enggak, tetap tidak dibenarkan melakukan kesalahan. Kendati secara hukum negara yang nyumpahin kita, atasan kita itu bukan orang Islam. Semoga beberapa ayat dan hadis tersebut memberikan peningkatan keimanan dan ketambahan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.